antara pokok bambu, dia bergerak-gerak. Terus gue lihat dia semakin cepat itu merayap naik ke atas pohon. Di situ pas di atas pohon, gue tuh melihat ada seperti rambut. Rambut itu panjang, berwarna agak-agak putih, tetapi dia punya badannya seperti ular yang melingkar di bagian pohon, kemudian ekornya berada ke arah sungai dekat pohon bambu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di belakang gue. Nah, inilah sedikit cerita mengenai nggak salah. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel gue, dan di video gue kali ini gue akan ceritain pengalaman gue semasa gue masih kecil sampai sekarang. Jadi ini ada request langsung dari teman gue yang sebelumnya gue pernah ceritain cerita pengalaman gue lagi kecil sampai gue udah gede gini, gue ceritain sama dia. Terus katanya cerita gue tuh udah kayak dongeng sebelum tidur. Jadi setiap dia mau tidur, dia dengerin cerita gue. Dan di sini gue juga akan share ke kalian cerita tentang pengalaman gaib gue. Oke, cerita dimulai sewaktu gue lagi usia sekitar 4 atau 5 tahunan. Dan gue tinggal di salah satu kampung yang lumayan jauh dari area kecamatan. Di kampung tersebut kisaran sekitar ada 4 rumah dan memiliki satu warung. Rumah kita kebetulan ada di posisi yang agak jauh dari rumah-rumah yang lainnya. Jadi posisi rumah kita ada di atas bukit, dan kalau kita mau belanja ke warung yang bagian rumahnya bagian hilir, kita melewati jembatan, kemudian ada beberapa hutan yang pohonnya gede-gede. Terus agak turun sedikit, di situ ada warungnya, dan warung itu dihuni oleh salah satu warga. Kemudian di rumah yang kedua, ada 2 rumah di bagian kiri dan kanan warung tersebut, dia nggak ada penghuninya. Rumah itu udah ditinggalin, penghuninya agak berapa lama. Kemudian biasanya kalau mau ke kebun, penghuninya datang lagi ke rumah itu. Terus udah beberapa hari dia pulang lagi ke desa sebelah. Dan awal cerita, biasanya biasanya kalau untuk nonton, dulu di kampung nggak ada TV sama sekali ya, yang ada cuman radio kakek. Dan di sini gue tinggal bareng kakek juga nenek di rumah yang naik ke atas bukit, kemudian di belakangnya ada segala kebun-kebun yang ditanam oleh kakek. Cerita di awal, biasanya kalau gue nonton ke warung bagian hilir, gue tuh berangkat biasanya pukul 3-an sore, kemudian pulangnya tuh pas maghrib. Jadi di saat gue pulang itu biasa yang jemputin itu nenek, kalau nggak nenek kakek yang jemputin gue. Jadi pas hari itu, tepatnya kalau nggak salah hari Jumat, karena seingat gue hari Jumat, nenek atau kakek gue tuh nggak jemput gue pas gue mau pulang pas maghrib. Jadi di radio itu ada suara azan, ya kedengaran azan di radionya kakek itu, kedengaran sampai ke warung tempat gue nonton. Jadi gue berusaha untuk pulang sendiri. Pas setelah azan maghrib itu gue pulang,
Nah, di sini gue tuh menemui atau merasakan ada hal ganjil yang pertama kalinya gue rasain seingat gue pas waktu gue usia 4 atau 5 tahun, waktu gue masih kecil. Ini pertama kalinya gue ngeliat makhluk yang nggak pernah gue lihat. Sekitar ada 15-an meter gue berangkat dari warung tersebut untuk pulang. Kemudian pas di jalan tersebut, dia di antara jalan ada pokok gede, ada 4 pokok, satu arah ke sungai dan 3-nya arah ke bagian darat. Jadi di situ pas agak-agak gelap, itu suasana petang loh, agak-agak gelap, gue tuh melihat ada benda-benda bergerak di bagian sungai, di antara pokok bambu. Dia bergerak-gerak, terus gue lihat dia semakin cepat itu merayap naik ke atas pohon. Di situ pas di atas pohon, gue tuh melihat ada seperti rambut itu panjang, berwarna agak-agak putih, tetapi dia punya badannya seperti ular yang melingkar di bagian pohon. Kemudian ekornya berada ke arah sungai dekat pohon bambu tersebut. Dan di situ gue tuh ngerasa aneh, itu sosok apaan, dan ini pertama kali gue ngelihat sosok itu. Jadi pas gue teliti lebih dalam, ternyata sosok itu seperti nenek-nenek yang badannya masih goyang-goyang, kemudian rambutnya itu goyang-goyang juga di situ. Gue penasaran, gue lihat, kemudian nenek itu nggak ngeliatin gue. Jadi dia naik terus di belakang pohon dia menghilang. Jadi bagian badannya itu ngikutin aluran untuk dia menurun ke bawah, kemudian pergi ke sungai. Terus gue lewat, tapi gue gak lari. Pada saat itu gue gak lari, gue lewat. Nggak lama kemudian di belakang gue tuh seperti suara seperti orang ngorok, tapi ada dengusan seperti itu suaranya. Jadi gue pas itu gue ngeliat ke belakang, nggak taunya bagian atas itu ada sosok hitam yang matanya merah. Kemudian dia ngeloncat jatuh ke bawah pohon itu, dan gue tuh lari. Pas gue lari, gue jatuh, tiba-tiba kakek turun langsung nyelamatin gue di situ, langsung ngajak gue pulang. Pas pada saat itu gue nggak ceritain sama kakek juga nenek di situ. Terus di hari berikutnya gue pernah ikut kakek ke belakang rumah kita yang di atas bukit. Di belakangnya ada pokok-pokok segala tebu, kopi. Kemudian di sampingnya lagi ada perbatasan, dia seperti ada pohon bambu, dan arah ke sana itu kebun warga, tapi dia nggak pernah ditanam segala apapun. Jadi dia hutan belantara sekarang pohonnya pada saat itu. Di situ gue pernah ikut kakek ngambil tebu, juga ngambil buah kopi. Pada saat itu kakek lagi nebang pokok bambu yang ada di bagian dekat aliran sungai. Jadi kemudian kakek ngambil tebu tersebut untuk dipotong, dan gua manjat ke pokok kopi, petik kopi untuk dimasukkan ke kresek. Nggak begitu lama kakek itu dia tuh mikul pokok bambu sama tebu untuk dibawa ke rumah kita yang nggak jauhan sih. Jadi gue tuh sendiri di kebun itu masih metik kopi. Kejadiannya sekitar pukul 3 sore juga. Di situ cuaca udah agak mendung. Jadi pas kakek naik ke rumah untuk bawain tebu yang dia pikul, nah gue sendiri di belakang itu. Pas lagi di atas pokok kopi, gue petik-petik, nggak begitu lama gue tuh ngedengar suara kayak suara jeritan
perempuan minta tolong. Jadi gue tuh penasaran, jadi gue lari ke arah suara tersebut. Pas gue berada di bawah salah satu pokok yang agak seperti agak tumbang. Pas gue lihat ke atasnya itu seperti ada kain, dia kain kapan, cuman bentuknya tuh seperti udah kena segala bercak-bercak tanah yang kotor. Dan di situ gue ngeliat ada seperti rambut juga, rambutnya itu gede banget, tapi nggak kelihatan sosok itu. Yang ada kelihatan cuman rambut gimbalnya, kemudian dengan kain kapan yang kotor itu. Dan di situ gue ngerasa aneh. Di situ ada bunyi-bunyian, dibilang dia nyanyi tapi ada nangisnya di situ, ada suara tangisannya. Jadi pas di situ gue tuh aneh, kemudian gue tuh lari. Pas sosok itu dia terbang ke atas, gue tuh lari ke rumah. Dan untuk pengalaman yang keduanya aku nggak ceritain sama kakek juga nenek di situ. Setelah itu mungkin ada beberapa hari gue tuh nggak ada nemu apapun. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Dan ada sekitar 4 atau 5 hari gue tuh biasa ikut nenek mandi pada pukul sebelum maghrib di situ kan, pas di depan rumah kita. Dia turun ke bawah, dia itu sungai. Jadi kita mandi. Biasa gue tuh kalau mandi berenang, jadi nggak ada teman pun, gue tuh berenang di situ sendirian biasanya. Pas saat itu nenek naik ke atas untuk mengantar pakaian dicuci, kemudian turun lagi. Pas di saat nenek naik, gue tuh sendirian di sungai. Gue tuh ngeliat di bagian hulu sungai ada seperti cahaya, tapi cahaya itu dia seperti terbawa arus sungai yang dari area hulu hanyut ke hilir di tempat kita itu. Jadi lu ngeliat terus benda itu nyangkut di salah satu pokok bambu yang nyangkut juga di tepian sungai itu. Jadi gue tuh berenang ke situ, gue ambil. Dia bentuknya seperti selendang dengan kain warnanya agak-agak biru. Dan setelah gue ambil, di situ seperti ada yang narik dari belakang selendang itu, seperti ada yang narik kemudian tenggelam lagi ke sungai itu. Dan terus pas nenek gue turun, gue tuh tanya nenek kan. Gue bilang bahwa gue tuh lihat ada kain yang bercahaya, kemudian gue pegang. Cuman nenek nggak ngomong apa-apa, katanya jangan berani macam-macam, pesan nenek. Terus nggak lama kita pulang ke rumah. Jadi berapa hari selanjutnya gue tuh kalau mau nonton terus ingat pengalaman yang gue temuin waktu gue pulang nonton. Jadi di situ rasa takut gue tuh untuk nonton lagi tuh jadi agak berat untuk pergi ke area warung. Kecuali kalau gue tuh ikut kakek atau nenek ke belanja ke warung tersebut. Sekitar 2 atau 3 mingguan pemilik warung tersebut katanya pindah ke desa sebelah. Jadi desa itu agak jauhan dari area kita di kampung kita. Bisa dikatakan desa itu lebih ramai, cuman kita ke kampungnya agak jauhan, tapi nggak banyak rumah, cuman ada 4 rumah sama rumah kita di situ. Terus kakek sama nenek ngajak gua tuh untuk tinggal di desa ibu gua yang nggak jauhan juga sih dari area kampung yang tempat kita tinggal. Dan di sini juga gue ngalamin, di desa ibu gue ngalamin banyak hal yang di luar nalar semenjak gue usia 5 atau 6 tahun waktu gue masih kecil. Begitu banyak kejadian yang gue alamin di situ. Pas pertama kali gue tinggal di kampung ibu atau emak gue,
ceritanya di saat malam sekitar pukul setengah 1 malam, penduduk di situ kan dia kan nggak ada listrik sama sekali. Di situ ada beberapa rumah yang punya mesin untuk mengalirkan tenaga listriknya. Jadi kalau untuk jam segitu dia udah keadaan kampung itu udah gelap banget di situ, karena udah sepi, nggak ada cahaya sama sekali. Jadi kebetulan di rumah ibu gua nggak ada WC, jadi kalau kita mau mandi, mau boker juga dia ke sungai, langsung ke sungai. Dan pas saat malam itu setengah 1, emak gua ngajak gua tuh untuk ikut ke sungai. Kebetulan gue juga waktu itu kebelet, jadi gue ikut emak gua ke sungai. Gue ngikut, emak gue bawa senter yang isinya tuh baterai, ada 3 baterai di situ. Jadi gue tuh bawa senter yang kecil. Pas kita datang ke sungai, posisinya agak jauh dari rumah gue juga sih. Kita ke sungai, emak gue masuk ke dalam jamban itu. Pas gue di luar nggak begitu lama senyap. Jadi senter yang besar di bawah emak gue yang pegang, emak gue bawa yang kecil. Dan di saat senter itu gue arahkan ke ujung sungai, pas posisi di seberangnya, kebetulan posisi seberangnya masih hutan belantara. Di situ terdapat banyak pohon-pohon gede di area pinggiran sungai. Kemudian nggak begitu lama gue ngeliat ada sesuatu yang seperti loncat dari atas ke bawah. Udah itu naik lagi, loncat lagi, itu sebanyak 3 kali. Udah ngeloncat dan dia tenggelam langsung ke sungai. Kemudian di pertengahan sungai itu timbul seperti air yang naik ke atas, seperti air banjir naik ke atas. Kemudian dia nggak lama, sekitar ada berapa detik turun lagi. Kemudian di arah bagian hulunya, hulu sungai, dia tuh hanyut. Tapi gue tuh ngeliat keranda di situ, keranda hanyut, tapi dia ngambang di atas permukaan air sungai. Dia hanyut. Kemudian pas posisi di tengah dekat pohon gede itu, keranda itu tenggelam, timbul lagi. Udah itu tenggelam lagi. Pas ketiga kalinya keranda itu naik. Keranda itu seperti keranda yang waktu di kampung yang dibuat dari pokok bambu di situ. Jadi di situ gue ngeliat pas turun kerandanya itu tenggelam. Dia tuh seperti berenang mengarah ke tepi pantai pas di depan gua. Enggak begitu jauh, sekitar ada 7 atau 8 meter keranda itu timbul. Pas timbul di situ dia langsung tenggelam. Gue senter, kemudian keranda tenggelam. Belum lama kemudian langsung timbul seperti akar-akar pohon yang panjang, dia naik ke atas. Ini kan ada nih di setiap tepian sungai-sungai itu ada akar pohon yang serabutan itu, dia tinggi. Kemudian gue ngeliat di bawah akar itu semacam ular, tapi ular itu dia berwarna merah. Pas gue senter dia warna merah. Dia tuh berputar-putar di bagian tengah sungai. Terus gue tuh teriak di situ, ibu gue keluar, ular itu langsung tenggelam. Nggak begitu lama ibu gue nanya, kenapa, katanya. Gue tuh diam. Terus nggak begitu lama emak gue tuh ngambil senter yang gue pegang. Senter itu masih mengarah ke pertengahan sungai itu, yang dimana posisi ular itu tenggelam lagi di situ. Jadi emak gue nyenter ke bagian hulu sungai. Di situ ada pohon, kalau kita bilang di sini pohon kayu ara ya, yang mengarah ke sungai. Di situ ada semacam akar-akar yang
begitu banyak untuk mengarah ke bagian sungai. Jadi di bawah akar tersebut dia air sungai, kemudian ada seperti air yang seperti mendidih itu pas dimasak. Dia timbul, kemudian pas di pas di pusaran itu dia timbul sosok seperti nenek-nenek yang rambutnya itu seperti akar, badannya kurus banget badannya. Kurus, semakin itu semakin tinggi dan tinggi, segala tangan dia juga panjang, tangan dia itu melambai-lambai gini, seperti melambai-lambai, tangan itu melambai-lambai. Kemudian dia tuh membalik ke arah kita. Dia tuh ngeliat pas pada saat itu pertama gua ngeliat bukan cuman gua, pas waktu itu emak gua juga ngeliat. Emak gua nyenter pas posisi wajah nenek-nenek itu. Jadi wajahnya itu dia tengkorak, cuman di bagian lehernya itu panjang seperti ular yang udah mati, seperti tulang ular di situ panjang. Kemudian mengarah ke bagian perut dia dari pas di bagian perut dia seperti akar-akar yang semakin naik. Kemudian tangan dia juga seperti akar yang melambai-lambai, seperti mau mencengkram gue sama ibu gue. Pas di saat itu ibu gue narik gue langsung kita pulang ke rumah. Jadi gue tanya pas di jalan sama ibu gue bilang katanya di situ pernah dijadikan tempat pemandian jenazah yang hanyut dari hulu sungai dan dimandikan di atas akar itu, dikuburkan di bagian seberang sungai yang nggak jauh areanya dari pohon yang gue lihat seperti ada yang naik turun itu. Nah, di situ pertama gue ngerasakan atau gue melihat dari kampung gue, kemudian gue pindah ke kampung emak gue. Di situ itu pertama gue tuh ngelihat sesuatu yang nggak pernah gue lihat maksudnya. Dan pas kejadian malam itu emak gue juga ngelihat di situ, bukan cuman gue yang ngelihat. Dan di situ juga bisa dikatakan area-area di situ emang masih begitu banyak hal-hal mistis di kampung itu. Oke, banyak hal-hal mistis di kampung itu. Oke, di sini gue akan ceritain di seri keduanya cerita bersambung dari cerita gue ini. Untuk kalian yang suka dengan video gue, jangan lupa bantu dukung video gue dengan subscribe, like, dan komen di channel gue. Dan sampai ketemu di season kedua cerita pengalaman mistis gue. Oke, assalamualaikum.